Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Koja, khususnya kita di sini untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan kewarganegaraan Pak Rosandi. Perkenalkan, nama saya Grandior dari S1 Akuntansi dengan NIM 24110046 dan dilanjutkan dengan rekan kelompok saya. Saya Kartika Chandra, jurusan akuntansi dengan NIM 24110021. Dengan selanjutnya Saya Palupi dengan S1 Manajemen dengan NIM 24120064. Saya Sarah Zulfia Zahwa dari Prodi Manajemen, NIM-nya 24120116. Saya Julita Hirliani dari S1 Manajemen dengan NIM 24120123. Mungkin kita akan melanjutkan turnya ke keliling Museum Fathahillah ini. Jadi tonton aja dan stay tune ya guys. Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam Museum Fathahillah dan siap buat explore lebih dalam. Dari luar aja udah keren nih, tapi di dalamnya pasti lebih seru. Yuk kita jalan-jalan bareng dan lihat ada apa aja di sini. Let's go. Di sini ingin menjelaskan sejarah daripada gedung ini. Jadi gedung ini dibangun pada 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn. Dan untuk membangun gedung ini perlu 3 tahun lamanya. Jadi gedung ini selesai pada 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Dulunya gedung ini difungsikan sebagai kantor balai kota dan kantor dewan pengadilan. Karena nanti menjadi alasan kita dapat menemukan ruang sidang dan juga penjara bawah tanah. Pertama ini kita di sini ada mural. Mural ini dilukis oleh Bapak Harijadi. Dimulainya pada tahun 1975. Di dalamnya terdapat politik, ekonomi, sosial dari orang-orang yang hidup di Batavia mulai dari abad ke-16 sampai ke-17. Kalau kita bisa lihat di sini muralnya tidak selesai karena Bapak Harijadi meninggal dunia. Jadi untuk tetap menjaga keoriginalan daripada mural ini tidak ada yang mengajar. Berikut adalah area kekuasaan daripada kerajaan Tarumanagara. Di sini juga ada prasasti Ciaruteun yang kita bisa lihat di sana ada jejak kaki daripada Raja Punawarman yang saat itu adalah pemimpin daripada kerajaan Tarumanagara. Dilengkapi juga dengan tulisan Sanskerta dan Pallawa. Ini ada prasasti kebun kopi. Dilengkapi juga dengan jejak kaki gajah. Ya. Kenapa didisplaykan di sini? Karena mempunyai sejarah bahwa gajah ini bernama Airawata dan Airawata ini adalah tunggangan atau transportasinya daripada Raja Punawarman. Alat-alat atau benda prasejarah yang masih original ditemukan di Jakarta namanya belincung dan beliung. Ini sejak zaman Paleolitikum dan Neolitik. Difungsikan untuk memotong daging, memotong sayur, dan memotong kayu. Karena dulu gaya hidupnya masih primitif ya, jadi cara penggunaannya seperti menjadikan kayak kayu. Dan untuk ilustrasinya seperti kita bisa lihat di belakang. Bahasa Belanda itu artinya balai kota, tapi ini difungsikan sebagai ruang sidang. Jadi dulu Gubernur Jenderal dan para hakim mereka meeting untuk menetapkan undang-undang apa yang harus dijadi pada para hakim. Jadi yang menyaksikan mereka duduk di bawah. Kalau sekarang kan beda ya, ada kan kelas. Kita juga punya kabinet. Tiga kabinet besar di sini dipakai untuk menyimpan arsip orang-orang yang tinggal di sekitar. Jadi seperti catatan sipil disimpannya di Oma London, yang dimana Oma London ini adalah sebutan atau julukan area atau wilayah yang berada di luar Batavia, meliputi Depok, Tangerang, dan Bekasi.
itu disebutnya Omelanden. Dan kita bisa lihat di sini berbagai macam furniture, ada yang dari Tionghoa juga, Palembang, Arab, di sana ada yang Jerman dan Batavianya. Ini adalah populasi orang-orang yang tinggal di Omelanden. Dan kita memang tidak asing sama yang ini ya. Cuma Marjiker itu mungkin masih banyak yang belum tahu. Marjiker itu adalah sebutan bagi budak-budak yang sudah bebas atau sudah lepas. Ya, biasanya budak-budak itu kalau dari luar Indonesia itu banyak diambil dari India atau Sri Lanka. Tapi kalau dari dalam Indonesia itu dia banyakkan diambil dari Banda Neira atau dari Maluku. Sekarang kita berada di ruangan Sultan Agung. Sama seperti lukisan di lantai 2 tadi ya, kita juga di sini punya satu lukisan besar yang terbagi menjadi 3 cerita. Lukisan ini dilukis oleh Bapak Sujojono. Yang paling kiri menceritakan tentang Sultan Agung yang dimana beliau ini adalah pemimpin daripada Kerajaan Mataram. Saat itu beliau dan keluarga-keluarga petinggi pemimpin sedang mengadakan upacara yang dinamakan upacara Seban. Gunanya untuk menyusun strategi atau penyerangan terhadap VOC. Dan yang di tengah ada ilustrasi peperangannya. Perang VOC melawan Mataram pada tahun 1628 sampai 1629. Perangnya itu hanya berlangsung selama 1 tahun. Meskipun VOC menang, tapi pihak Mataram berhasil membuat VOC bangkrut karena menjadi alasan salah satu bangkrut karena membakar markas atau gudang rempah-rempahnya. Yang paling kanan ada tentang Jepekun. Jepekun ini adalah pemimpinnya VOC yang dimana tengah berbincang dengan Kiai Rangga. Kiai Rangga ini adalah utusannya daripada Sultan Agung, menyamar menjadi saudagar rempah-rempah guna mencari kelemahan daripada VOC. Ini juga ada senapan-senapan yang masih original juga. Sebenarnya ini juga pernah dipakai untuk jadi kapal VOC itu kan mengangkut rempah-rempah dan juga pintu kastil Batavia. Jadi itu isinya berharga semua ya. Perlu pengamanan yang ketat dengan menggunakan senapan-senapan. Dan ini adalah miniatur kapal VOC yang digunakan untuk mengangkut rempah-rempah dan pintu kastil Batavia. Ini masih dikendalikan dengan layar. Jadi dia kalau untuk berlayarnya itu sekali jalan dari misalnya Indonesia ke Timur Tengah itu dia menempuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk 1 kali berlayar. Jadi bolak-balik ke Indonesia lagi bisa 2 tahun kurang. Di sini kita ada pedang keadilan, yang dimana pedang keadilan ini dulu dipakai untuk mengeksekusi mati para tahanan. Sini ada miniatur Cirebon. Miniatur Cirebon ini terbuat dari perunggu dan penyangganya ini dari kayu jati. Untuk meriamnya ini dia ada gaya atau stylenya daripada kepala naga. Kalau untuk penyangganya ini dari kepala burung Garuda. Beratnya mencapai 350 kg dengan panjang 234 cm dan tingginya 79 cm. Patung Raden Wijayatama. Beliau ini adalah pemimpin ketiga daripada Kerajaan Jayakarta. Dia punya ayah namanya Tubagus Angke. Tubagus Angke ini adalah pemimpin Jayakarta yang kedua. Sini ada miniatur daripada gereja lama Belanda. Lalu diganti sebagai gereja baru Belanda namanya The Nieuwe Hollandskerk. Lalu pada tahun 1808 gedung ini runtuh karena terkena gempa bumi saat di Batavia. Tapi sekarang sudah berganti menjadi museum wayang. Jadi di
gereja ini ada makamnya John Van Gogh. Kalau mau lihat potret daripada gubernurnya ada di sebelah sini. Ini John Van Gogh dan ini Abraham van Riebeeck. Jadi sekarang kita berada di penjara bawah tanah khusus untuk laki-laki. Kita di sini punya 5 ruangan dengan bentuk, ukuran, dan isinya sama semua. Ya. Di sini untuk satu ruangannya itu menampung 20 sampai 30 orang di dalamnya. Jadi mereka desek-desekan. Dan mereka melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, tidur, buang air di dalam juga. Itulah yang menjadi alasan 83% dari mereka meninggal duluan sebelum dieksekusi mati. Karena tempatnya itu kotor dan jorok jadi menyebabkan persebaran malaria, penyakit malaria. Dulu di situ jadi marak banget malaria. Di sini ada bola besi yang dikaitkan di kaki para tahanan dengan 3 size. Ada juga artinya kalau yang kecil itu dia untuk orang yang melakukan tindak hukuman yang ringan. Kalau yang sedang itu yang sedang, yang besar itu yang berat. Ini bisa lihat potret sumur yang sudah ada sejak abad ke-16. Jadi dulunya air-air di sumur ini difungsikan untuk minum para tahanan. Dan airnya ini diambil untuk campuran bahan pembangunan gedung ini. Jadi semennya airnya dicampur dari sini. Minum para tahanan pun dari sini. Dari dulu ada kuda juga kan, dia mandi airnya dari sini. Kalau tempat minum kuda ada yang di sebelah sana, Kak. Bentuknya yang kayak cup gitu dia. Yaitu tempat minum kuda. Itulah perjalanan kita menyusuri Museum Fathahillah, saksi bisu sejarah panjang Jakarta, dari ruang tahanan bawah tanah hingga koleksi artefak berharga. Museum ini mengajarkan kita betapa pentingnya mengenal dan menghargai sejarah. Semoga eksplorasi ini menambah wawasan kita tentang masa lalu dan memperkaya rasa cinta terhadap budaya bangsa. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan jangan lupa untuk terus menjaga warisan sejarah kita. Terima kasih, dan see you. You got me